Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iksan Alvin Pratama dengan NIM akhir 052. Saya berdiri di sini hari ini untuk mempresentasikan materi yang sangat krusial dalam praktik profesional kita sebagai calon tenaga kefarmasian. Praktikum terpadu pelayanan kefarmasian ini bukan sekedar menyerahkan obat, tetapi juga merupakan serangkaian proses terintegrasi yang bertujuan menjamin keselamatan dan efektivitas terapi obat bagi pasien. Pada presentasi ini, saya akan membahas berbagai aspek fundamental dari pelayanan kefarmasian mulai dari awal sampai akhir. Konsep utama pelayanan kefarmasian ini kita akan berfokus pada 5 pilar utama yang membentuk pelayanan kefarmasian. Yang pertama dimulai dari pengolahan sediaan farmasi, Alkes, dan BMHP. Dalam proses tersebut, kita akan meninjau alur atau sebuah proses terkait pengelolaan logistik obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di berbagai fasilitas seperti apotek, puskesmas, rumah sakit, hingga klinik. Pengelolaan yang tepat adalah sebuah fondasi untuk memastikan ketersediaan dan mutu obat. Yang kedua di sini ada penulisan resep yang benar. Penulisan resep yang benar adalah memahami anatomi resep yang baik dan benar. Dimulai dari yang namanya inscriptio hingga subscriptio. Inscriptio hingga subscriptio ini nanti akan saya jelaskan di presentasi PowerPoint ini. Yang ketiga ada pengkajian resep yang dimana salah satu peran farmasi yang sangat krusial, bisa disebut sebagai jantungnya farmasi di pengkajian resep ini. Di sini kita akan mempelajari cara melakukan pengkajian resep, ada administratif, farmaseutik, dan klinis, serta formulir yang terkait sebagai langkah preventif terhadap kesalahan dalam pengobatan. Kemudian yang keempat ada masalah terkait obat. Dalam masalah terkait obat ini, kita akan mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan drug-related problems, atau biasa kita singkat dengan sebutan DRP, yang merupakan
sebuah tantangan terbesar dalam terapi obat. Kemudian yang kelima ada pelayanan farmasi klinis. Dalam pelayanan farmasi klinis ini mencakup swamedikasi dan tata laksana penyakit degeneratif kronis. Swamedikasi ini apa? Swamedikasi ini pengobatan secara mandiri oleh pasien. Ada juga seperti hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, dan dislipidemia. Di sini kita akan membahas parameter klinis yang relevan, efek samping yang perlu diperhatikan, serta cara pengisian formulir pemantauan. Saya harap presentasi kali ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan praktis yang siap kita terapkan di dalam dunia kerja. Mari kita mulai dengan topik pertama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi di fasilitas pelayanan farmasi.
pembuatan resepnya di Bandung 10 Oktober 2025. Resep yang akan dibuatnya ibuprofen tablet 200 mg, STDD tablet 1 PRN Febris, yang artinya jika demam 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian ada resep paracetamol sirup 120 mg per 5 ml FI 60 ml, STTD CTH 1 PRN Febris, yang artinya jika demam 3 kali sehari 1 sendok teh. Pronya anak Kevin, umur 7 tahun, alamatnya Jalan Anggrek, nomor 5, Kota Bandung. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas melakukan pengkajian resep dan formulir. Apa itu melakukan pengkajian resep dan formulir? Pengkajian resep adalah suatu proses pemeriksaan resep secara menyeluruh untuk memastikan legalitas, kelengkapan, dan ketepatan resep sebelum obat disiapkan dan diserahkan kepada pasien. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mencegah masalah terkait obat, seperti kesalahan dosis atau interaksi obat, demi keselamatan pasien. Nah, pengkajian resep dan formulir ini kita bagi 3. Yang pertama ada pengkajian administratif. Pengkajian administratif ini meliputi identitas dokter, identitas pasien, dan tanggal resep. Kemudian ada pengkajian farmaseutik dengan memastikan kesesuaian farmaseutik dari obat yang diresepkan. Pengkajian farmaseutik ini meliputi yang pertama ada nama obat, kemudian yang kedua ada bentuk dan kekuatan sediaan, kemudian ada dosis, jumlah, dan stabilitas, dan yang terakhir ada aturan dan cara penggunaan. Pengkajian yang terakhir ada pengkajian klinis. Apa itu pengkajian klinis? Pengkajian klinis ini menilai kesesuaian obat dengan kondisi klinis pasien untuk mencegah masalah terkait obat, atau biasa kita sebut drug related problems, atau singkatannya DRP. Pengkajian klinis ini meliputi ketepatan indikasi, kemudian dosis dan durasi pengobatan, alergi dan riwayat pasien, interaksi obat, kontraindikasi, dan efek samping. Nah, contoh formulir pengkajian resep ada terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, bagian A ada data administratif.
biasanya ada data pasien. Data pasien itu ada nama, umur, berat badan, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian di data dokter ada nama, SIP, alamat, paraf. Di data resep ada tanggal penulisan resep. Kemudian ada kolom penilaian, checklist ada atau tidak, dan kolom catatan jika ada ketidaksesuaian. Kemudian bagian B ada data farmasetik. Di dalam data farmasetik ini ada detail obat yang meliputi nama obat, bentuk sediaan, kekuatan, dan jumlah. Kemudian ada aturan pakai di mana ada dosis, frekuensi, dan rute. Dan yang terakhir ada catatan. Catatan ini kolom untuk mencatat hasil kajian stabilitas atau inkompatibilitas. Pada bagian C, data klinis. Data klinis ini ada informasi klinis yang meliputi indikasi, dosis, durasi terapi, peringatan di dalam peringatan klinis meliputi riwayat alergi, interaksi obat, kontraindikasi, efek samping. Kemudian ada kolom penilaian. Di dalam kolom penilaian ini terdapat checklist sesuai atau tidak sesuai dan kolom penjelasan. Kemudian di bagian D, di masalah terkait obat, terdapat identifikasi masalah yang meliputi daftar masalah yang mungkin terjadi. Misalnya, ada dosis berlebih, interaksi, atau obat tanpa indikasi. Kemudian ada analisis dan tindak lanjut. Catatan mengenai masalah yang ditemukan dan rencana tindak lanjut, misalnya konfirmasi ke dokter dan edukasi pasien. Pada bagian E ada dokumentasi konsultasi yang dimana terdapat hasil konfirmasi atau biasa kita sebut catatan hasil komunikasi dengan dokter jika diperlukan. Kemudian ada paraf apoteker. Paraf apoteker ini tanda tangan apoteker yang sudah melakukan pengkajian. Baiklah, selanjutnya ada masalah terkait obat. Masalah terkait obat ini atau biasa kita sebut DRP adalah kondisi di mana terapi obat mengganggu hasil kesehatan yang diinginkan pasien, baik secara aktual maupun potensial. Identifikasi dan penyelesaian DRP merupakan bagian penting dari praktek farmasi klinis untuk memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional. Ada 8 kategori utama di DRP. Apa itu? Yang pertama, indikasi tanpa obat. Obat tanpa indikasi. Pemilihan obat yang tidak tepat. Dosis subterapi. Dosis berlebihan. Reaksi obat merugikan. Interaksi obat dan kegagalan dalam menerima obat. Selanjutnya ada swamedikasi dan tata laksananya. Apa itu swamedikasi? Swamedikasi adalah sebuah upaya pengobatan mandiri yang dilakukan sebuah individu, mulai dari mengenali gejala,
memilih obat yang tepat, hingga menggunakan obat tanpa resep. Tujuannya untuk mengatasi keluhan atau penyakit ringan yang sering dialami. Meskipun praktis, swamedikasi ini harus dilakukan secara rasional dan aman. Ada juga tata laksananya swamedikasi. Yang pertama ada identifikasi keluhan yang meliputi gejala apa yang dirasakan, sejak kapan gejala itu muncul, apakah ada riwayat alergi atau penyakit lain, dan yang terakhir ada apakah sedang mengkonsumsi obat lain. Yang kedua ada pilih obat dengan tepat. Pilih obat dengan tepat ini meliputi golongan obat, kesesuaian dengan kondisi pasien, perhatikan kondisi khusus, perhatikan usia. Kemudian ada yang ketiga ada konsumsi sesuai aturan. Yang dimana terdapat kita harus membaca label, mengikuti petunjuk, atau jangan melebihi dosis yang tertera pada resep obat tersebut. Terus yang keempat ada kapan harus berkonsultasi dengan dokter. Nah, ada juga di sini tertera gejala saat gejala tidak membaik dalam beberapa hari. Munculnya gejala baru atau gejala yang lebih parah. Terdapat reaksi alergi atau efek samping yang merugikan. Keluhan yang bersifat serius, seperti nyeri dada atau sesak nafas. Dalam pengelolaan penyakit degeneratif ini, penggunaan formulir merupakan bagian internal untuk memantau kondisi pasien, mencatat parameter klinis, mengidentifikasi efek samping, dan mengevaluasi efektivitas terapi. Formulir ini membantu tenaga kesehatan dalam melakukan dokumentasi yang sistematis dan terintegrasi. Yang pertama, ada tata laksana dan formulir untuk hipertensi. Tata laksana di sini dibagi dua, ada non-farmakologi dan farmakologi. Yang non-farmakologi ada diet rendah garam, aktivitas fisik yang teratur, mengelola stres dengan baik. Untuk farmakologinya, adanya pemberian obat antihipertensi seperti golongan diuretik atau hidroklorotiazid. Kemudian ada penghambat ACI atau biasa kita sebut captopril obatnya, atau penghambat kalsium seperti obat amlodipin. Berikut cara mengisi formulir pemantauannya. Yang pertama, isi identitas pasien, nama, usia, jenis kelamin, dan nomor rekam medis. Yang kedua ada catat tanggal pemantauan. Tulis tanggal saat data diukur atau dikumpulkan. Dan yang ketiga ada rekam parameter klinik. Rekam parameter klinik ini ada dua, ada tekanan darah dan hasil lab. Dalam tekanan darah kita memasukkan hasil pengukuran tekanan sistolik dan diastolik. Kemudian di hasil lab kita mencantumkan hasil kreatinin, ureum, dan kalium serta tanggal pemeriksaan. Kemudian yang keempat ada isi kolom efek samping. Beri tanda pada kolom yang sesuai jika pasien melaporkan atau menunjukkan gejala efek samping. Cantumkan deskripsi singkat mengenai keluhan pasien. Yang kelima ada dokumentasi obat. Di dalam dokumentasi obat meliputi memasukkan nama, dosis, dan frekuensi obat yang akan dikonsumsi pasien. Kemudian yang keenam ada tindak lanjut. Isi kolom saran atau intervensi seperti anjuran, konsultasi, atau penyesuaian dosis. Baiklah selanjutnya ada tata laksana dan formulir untuk diabetes mellitus tipe 2. Ada tata laksananya dibagi dua menjadi non-farmakologi dan farmakologi.
Non-farmakologi meliputi kita harus diet sehat, olahraga teratur, dan pengelolaan berat badan. Pada bagian farmakologi, adanya pemberian obat antidiabetik oral, misalnya metformin atau insulin, tergantung kondisi pasien. Ada juga cara mengisi formulir pemantauannya. Yang pertama, identitas pasien dan tanggal sama seperti formulir hipertensi. Yang kedua, rekam parameter klinik. Rekam parameter klinik dibagi dua, ada gula darah. Kita harus memasukkan hasil GDP dan GDPP. Yang kedua ada HbA1c, cantumkan nilai HbA1c dan tanggal pemeriksaan. Ketiga, isi kolom efek samping. Ada catatan keluh hipoglikemia, gangguan pencernaan atau efek samping lainnya. Yang keempat, ada dokumentasi obat. Harus mencantumkan nama obat, dosis, dan frekuensi. Yang kelima, tindak lanjut, di mana ada rekam intervensi yang telah dilakukan, misalnya edukasi tentang diet, olahraga, atau penyesuaian dosis. Ketiga, ada tata laksana dan formulir untuk dislipidemia. Tata laksananya ada non-farmakologinya, diet rendah lemak dan diet rendah lemak jenuh dan kolesterol, serta aktivitas fisik teratur. Yang farmakologinya ada pemberian obat penurun kolesterol seperti golongan statin. Obatnya itu ada simvastatin dan atorvastatin. Cara mengisi formulir pemantauannya, yang pertama, identitas pasien dan tanggal, sama seperti formulir lainnya. Yang kedua, ada rekam parameter klinik. Dalam parameter klinik, kita memasukkan hasil profil lipid dan fungsi hati serta tanggal pemeriksaan. Yang ketiga, ada isi kolom efek samping. Di dalam kolom efek samping ini kita mencatat keluhan nyeri otot atau gejala lain yang muncul. Yang keempat, ada dokumentasi obat. Dalam dokumentasi obat kita memasukkan nama obat, statin, atau nama obat lainnya yang akan digunakan. Yang kelima, ada tindak lanjut. Di tindak lanjut ini kita memberikan saran atau modifikasi gaya hidup dan evaluasi kebutuhan penyesuaian dosis. Yang keempat, ada formulir efek samping. Formulir pelaporan efek samping atau biasa kita sebut form kuning. Untuk mendokumentasikan efek samping obat yang serius atau tidak biasa, tenaga kesehatan ini diwajibkan menggunakan formulir pelaporan efek samping obat form kuning yang dikeluarkan oleh Badan POM. Cara mengisi form kuning, yang pertama, kita mengisi identitas pasien yang dalamnya ada isi inisial nama, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Yang kedua, ada informasi efek samping. Jelaskan efek samping yang akan terjadi termasuk tanggal kejadian dan hasil luaran, pulih, belum pulih, atau meninggal. Yang ketiga, ada informasi obat. Dalam informasi obat ada obat yang dicurigai. Dalam obat yang dicurigai kita mencantumkan nama obat, dosis, frekuensi, cara pemberian, tanggal, dan tanggal selesai. Kemudian ada obat lain. Di dalam obat lain ini kita akan memasukkan informasi obat lain yang akan digunakan pasien secara bersamaan, termasuk obat herbal atau suplemen. Yang keempat, ada informasi pelaporan. Dalam informasi pelaporan kita mengisi identitas dan kontak pelapor. Contohnya apoteker, dokter, atau tenaga kesehatan lain untuk keperluan tindak lanjut. Yang kelima, ada keterangan tambahan. Sertakan informasi yang relevan seperti riwayat alergi, riwayat penyakit, atau data laboratorium pendukung. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.